Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mau berbicara bagaimana qaulul hukama. Arti qaulul hukama, kata-kata orang bijak. Hakim itu orang bijak, hukama itu jamaknya. Qaulu ucapan. Bahasa kita apa namanya sekarang itu adalah kata-kata yang penting lah. Apa dibilang oleh hukama? Alimu auladakum, didiklah anak-anak kamu. Alimu, didiklah auladakum, generasi-generasi muda kamu. Li'annahu makhlukuna, sesungguhnya li'annahu, oleh karena sesungguhnya, bahasa lain adalah mereka ini, generasi muda ini makhlukuna, diciptakan li zamanin. Di annahu makhlukuna, anak-anakmu yang muda-muda ini, generasi kamu ini diciptakan di zamanin, untuk satu masa ke depan tadi. Masa depan, di zamanin untuk masa depan, ghaira zamanikum, bukan untuk zamanmu. Anak yang kamu didik itu, anak yang kamu besarkan, anak yang kamu format itu, kamu ciptakan, kamu siapkan, bukan untuk zamanmu. Ghaira zamanikum, li zamanin, untuk satu zaman yang bukan zamanmu. Di zaman itulah, jadi di future, untuk masa depan. Yang begitu masa depannya itu tadi kita sebut bagaimana anak itu hidup masa depan. Jadi li zamanin ghaira zamanikum. Okey. Kemudian ada seorang lagi yang beri perhatian kepada manusia muda. Apa dia bilang? Anakmu bukan anakmu. Ini lain lagi. Namanya Khalil Gibran, tokoh terkenal. Anakmu bukan anakmu. Anakmu anak zaman. Jadi bukan anak kita yang hari ini bersama kita itu, bukan kita untuk zaman. Anakmu anak zaman, bukan anak kamu. Jadi betul kita mau, maksudnya begini, jangan seperti kamu. Kalau kamu menjadi petani, jangan anakmu persis seperti petani. Kalau kamu ayahmu petani, kamu jangan petani lagi. Kalau dulu ayahmu nelayan, jangan nelayan lagi. Kalau kamu miskin, jangan kamu miskin. Bahasa sekarang disebut out of the box, keluar dari kotak. Masyarakat kita bagaimana kebiasaan santai-santai, keluar dari kesantai-santai itu. Sering berpecah-pecah, keluar dari kepecahan itu. Tidak kompak, keluar dari tidak kompak, menjadi kompak, menjadi yang positif. Menjadi energi baru, cari energi baru, keluar dari kebiasaan buruk. Kalau biasa kita tidur jam berapa, cepat tidur, telat bangun, itu kebiasaan buruk. Jadi itu tidak menghargai waktu, itu kebiasaan buruk. Jadi kita harus siapkan generasi kita itu adalah anakmu anak zaman. Kamu tidak mendidik mereka untuk zaman ini, tapi ke depan bagaimana tantangan yang hadapi anakmu nanti. Kamu adalah busur panah. Kamu busur panah, anakmu anak panah. Kamu harus menembak anakmu jauh-jauh sekali, sejauh-jauhnya melesat atau meleset dari hari ini. Kamu siapkan generasi kamu ke depannya. Jangan kamu pikir ini persoalan hari ini. Anakmu untuk menghadapi itu tugas kamu. Sudah ke depan kita siapkan generasi kita yang canggih, yang lebih hebat daripada kita, jauh lebih sempurna. Memang ada teori mengatakan anak itu harus lebih bagus 10 kali dari ayahnya. Itu baru bagus. Yang bagusnya itu tadi, anak harus jauh lebih bagus, bahasa lain. Anak harus lebih jauh dari bagusnya dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua jalan kaki, anak harus jalan motor. Kalau orang tua jalan motor, anaknya harus jalan mobil. Kalau orangnya ada mobil, anaknya lebih jauh daripada itu lagi. Ya begitu. Memang itulah teorinya. Ada damai-damai di situ. Kalau kita contoh ayah ada satu, kita satu, itu salah besar. Kalau ada doktor, kita cukup doktor, salah besar. Bagaimana ayah kita tamat SMA, kita 10 kali dari ayah. Harus jadi profesor. Tidak boleh, itu ayah saya saja bisa kemana-mana, umurnya panjang sampai 90 tahun. Oh, bukan itu urusannya. Jadi bagaimana generasi muda harus kita siapkan yang tangguh, yang mapan, yang kuat, yang mampu menghadapi zaman. Jadi tadi kan sebut medan di depan, medan persaingan. Persaingan dalam ekonomi, persaingan dalam ilmu pengetahuan, persaingan dalam pekerjaan. Persaingan juga dalam ideologi, persaingan dalam politik, persaingan dalam semuanya. Tidak ada yang free.
Semuanya harus dihadapi dengan jiwa besar. Oh, saya ini kan orang kampung. Oh, saya ini orang jauh dari kota. Saya jauh dari keramaian. Saya ini sekolah saya rendahan dulu, pendidikan saya di kampungan. Tidak ada urusan. Menurut Einstein itu dia waktu sekolah dulu dikembalikan oleh guru, dipanggil ibunya, dikembalikan Einstein. Einstein boleh tekan di Google siapa Einstein itu. Dia orang jenius nomor 2 setelah Habibie dia di dunia sepanjang anak manusia dari Adam sampai hari ini. Itu akhirnya boleh tengok Einstein nanti di Google, boleh dibuka sendiri. Jangan percaya saya semualah gitu. Apa dia bilang? Dia waktu kecil dulu dikembalikan, dipanggil oleh guru ibunya, Bu, ini anak ibu idiot. Dia tidak punya IQ 0. Saya kembalikan anaknya. Langsung ibunya bawa pulang anaknya sambil menangis sepanjang jalan. Panjang entah bagaimana panjang jalan, tak tahu, kita tidak tulis tu. Panjang jalan anaknya menangis, ibunya menangis, anaknya menangis juga. Anaknya menangis karena malu ibunya itu. Dalam hati Einstein tu, aku tebus air mata ibuku. Yang dipermalukan, yang memalukan ibuku tentang aku ini, aku tidak layak sebagai manusia, tidak standar. Aku akan tebus. Itu dia Einstein. Jadi akhirnya dia tebus benaran. Dia menjadi orang hebat yang robah dari 0 IQ dia. Kemudian keluar teori, apa dia bilang? Orang bisa sukses sesukses-suksesnya, orang bisa hebat sehebat-hebatnya, orang bisa sejaya-jayanya, seagung-agungnya, cukup 1% IQ. IQ di otak dia, bawaan tubuh dia, bawaan dari DNA orang tuanya itu 1% sudah cukup modal. Bercampur atau bertambah atau ditambah dengan 99% keinginan. Garis miring cita-cita, garis miring kemauan, garis miring kerja keras, garis miring itu fokus bekerja, garis miring bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh seperti hadis Nabi menyebutkan, man jada wajada, siapa bersungguh-sungguh dapat. Itu hadis Nabi, sama. Jadi cukup 1%. Apalagi kita ini rata-rata kita anak muda sekarang itu sudah tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi, itu sudah di atas rata-rata IQ kita, sudah 50-an ke atas. Dan itu hebat, itu luar biasa kalau mau capai hasil. Tetapi bagaimana? Itu harus kerja yang fokus, yang serius dalam hal tertentu yang kita mau. Ada lagi teori, tekan Google lagi, namanya Hobbes. Hobbes siapa? Dia pakar luar biasa juga, Hobbes. Dia beda dengan Einstein. Dia bilang 5% IQ sudah cukup. Maksudnya orang idiot, bodoh-bodoh yang paling terbodoh. Pokoknya begini, kalau ada dalam kelas kita atau di kampung kita anak paling bodoh, kita ambil satu. Itu IQ dia, kalau dia tahu berapa harga uang, ya, tahu mamanya, ayahnya, harga uang berapa, ini uang 100, walaupun dia ada sekolah kan tahu itu. Uang 100, ini uang 50, ini kembaliannya tahu dia, itu berapa dia beli pulang ke rumah tahu dia, itu dia sudah ada 5%. Kalau anak 5% ada IQ, tambah 90% kemauan ada pada dia, dorongan ada dari pihak-pihak ada itu, 5% modal IQ, tambah 99% keinginan tadi, atau cita-cita, atau kerja keras, itu sama itu. Kita mau kerja keras, kita mau dongkrak semangat kita, itu sukses besar. Itu tadi, sudah 2 teori sukses.